Sambil mengucurkan air mata, beberapa petani asal Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah melakukan aksi mengecor kedua kakinya dengan material semen padat. Hal ini sebagai bentuk protes atas pembangunan pabrik semen yang hingga saat ini masih berdiri di Pegunungan Kendeng. Menurut pengunjuk rasa, pembangunan pabrik semen tersebut merugikan petani karena lahan mereka tergerus dan merusak habitat lingkungan. Hidup kita seperti inilah, dipasung semen, karena hampir di semua Pegunungan Kendeng itu akan dibangun pabrik semen dan akan ditambang. Makanya lewat aksi ini kami meminta kepada Pak Presiden untuk menghentikan semua proses, semua aktivitas tambang dan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, terutama di Rembang. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Massa mengancam akan terus berunjuk rasa di depan Istana Merdeka bila tuntutan mereka kepada pemerintah tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Asden Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, ruangan di kantor Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta ini digunakan sebagai tempat menginap sementara oleh warga Rembang, Jawa Tengah. Mereka menuntut akan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan lingkungan yang saat ini mereka tempati. Saya akan menunjukkan kepada Anda aksi protes mereka seperti apa. Bentuknya juga kamera bisa mengarahkan, juru kamera Dwi bisa mengarahkan. Ini merupakan aksi semen kaki yang warga lakukan. Di satu ruangan ini jumlahnya ada 20 orang. Tapi sekitar ada 2 ruangan yang dimanfaatkan sebagai tempat mereka menginap. Tertulis, tolak pabrik semen, tolak pembangunan pabrik semen yang ada di Rembang, Jawa Tengah. Mereka merupakan warga Rembang, sebagian besar jumlahnya mungkin saat ini sudah sampai 200 orang lebih. Mungkin ya Mas, saya akan mewawancarai salah satu warga Rembang dengan Bapak siapa Pak namanya Pak? Kalau kami warga Pati Mas, yang Rembang Mbak Sukina. Oh, jadi ada warga Pati, ada warga Rembang juga? Tidak hanya 2 kabupaten, ada Pati, Rembang, Kudus, Grobogan, dan Blora. Karena Kendeng utara itu memanjang dari Kudus, Grobogan, Blora, Rembang, bahkan sampai Bojonegoro, sampai Tuban, Lamongan. Sudah berapa hari Pak tinggal di Jakarta Pak? 4 hari ini. Pak Agus sendiri, ini aksi semen ini, kaki ini memang keinginan sebagai bentuk solidaritas atau bagaimana? Ya, ini kalau dulu-dulu Pegunungan Kendeng yang tergabung di JMPPK, kami kebetulan dituakan di JMPPK, nama kami Gunretno. JMPPK itu jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng. Proses panjang dulur-dulur Kendeng itu sudah menyampaikan ke pemerintah bahwa di pegunungan itu kan banyak pemukiman padat penduduk. Lah inginnya wong penduduk di sana itu pertanian, ya inginnya lahan-lahan itu untuk pertanian, bukan untuk dikeluarkan izin untuk tambang-tambang pabrik semen dan lainnya. Memang protes karena memang tidak selayaknya dibangun pabrik seperti itu. Iya. Dari warga sendiri. Jadi sebenarnya itu sudah disampaikan dari tahun 2007, tapi apa yang disampaikan masyarakat seolah-olah tidak diterima oleh pemerintah, maka kami selalu terus menyuarakan itu. Kalau Bapak warga Pati, ada 4 kabupaten ya Pak yang turun dalam aksi protes ini. Kalau Ibu warga Rembang berarti ya. Dengan Ibu siapa Bu? Namanya Bu? Sukina. Ibu Sukina, ini sudah berapa hari Bu kaki Ibu di semen? Saya lihat ada gipsum juga, mohon maaf bisa ditunjukkan ke pemirsa ya. Ini di gips terlebih dahulu, ini gips ya Bu ya, kemudian di semen. Ini kok mau Bu, Ibu rela di semen seperti ini kakinya Bu? Jadi di Rembang atau di Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah ini kan sudah merasa ibu bumi ini, Ibu Pertiwi ini sudah dibelenggu oleh pabrik semen dan tambang-tambang semen. Gak sakit Bu tapi Bu, kakinya di semen seperti ini Bu? Dibandingkan sakit besok, bagi anak cucu lebih baik sekarang aku yang merasakan Mas. Maksudnya sakit besok kepada keturunan Ibu gimana sih Bu? Jadi kami itu petani, keluarga juga petani. Bertani itu kan harus ada lahan dan ada air. Tapi kalau lahan pertanian nanti akan hilang, terus mau bertani di mana? Kami cuma ingin bertani, nggak muluk-muluk pengen jadi pegawai atau apa Mas. Sehari-hari Ibu di Jakarta sudah memasuki hari kedua ini, makan operasional sudah memasuki hampir 1 minggu ya berarti ya. Ini hari keempat berarti, bukan hari kedua, mohon maaf. Sudah memasuki hari keempat di Jakarta, makan minum gimana Bu? Ya dilayanin sama yang nggak dicor itu Mas. Baik, saya ke Pak Joko sebentar. Pak Joko, apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah? Kabarnya sudah berkomunikasi langsung dengan pihak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo ya Pak ya?
Kalau komunikasi ke kami itu hanya sebatas ini ya, rembukan yang sampai sekarang belum ada titik temu antara masyarakat JMPPK yang selama ini menolak pabrik semen dengan pemerintah. Oke, tuntutannya apa Mas? Poin-poinnya langsung secara detail disebutkan. Tuntutannya jelas dari awal kita sampai sekarang pun jelas dan tidak berubah. Kami tidak pengen di Pegunungan Kendeng, terutama yang di Rembang ini ada pabrik semen dan tambang-tambang. Tuh. Sudah ada perwakilan pemerintah yang menemui Anda? Untuk aksi kali ini belum ada dari pihak pemerintah yang komunikasi belum. Jika tidak ada yang menanggapi atau yang menemui langsung, keinginannya apa? Yang jelas kami sudah sepakat bersama dulur-dulur kalau memang tuntutan kita belum dipenuhi, kami akan terus melakukan aksi ini dan mungkin ini akan terus bertambah. Yang ngecor hari pertama ada 10 orang, hari kedua tambah 1, hari ketiga tambah 9 orang. Jadi ini semuanya 20. Dan hari ini dulur-dulur dari Rembang, dari Pati, dari Blora juga datang 1 bis untuk ikut aksi ngecor. Terima kasih banyak Mas Joko Prianto, menginginkan sekali untuk bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi yang langsung menolak pembangunan pabrik semen. Arif Fadil, Indira Mawati. Terima kasih, dan kita juga akan bincang langsung dengan Pak Gubernur ya. Jawa Tengah. Iya. Ada Pak Ganjar yang sudah tersambung dengan kami di ujung telepon. Selamat pagi Pak Gubernur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya, Pak Gubernur, menanggapi Pak yang disampaikan oleh masyarakat Rembang, ada sejumlah perwakilan ya Pak ya, dan juga melakukan aksi simbolik begitu Pak. Ini sikap Gubernur Jawa Tengah atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pak. Ya, saya tentu menghormati ya seluruh apresiasi, aspirasi yang disampaikan, dan mereka menyampaikan dengan apa caranya. Cuman sih saya sebenarnya agak gimana ya hatinya kalau cara menyampaikannya dengan menyakiti diri. Saya agak rasanya tidak enak juga melihat tontonan itu. Maka kalau boleh kemudian ingin menyampaikan, disampaikan dengan cara yang lain, monggo silakan. Mau bertemu, saya kira Presiden juga boleh baik dan dulu pernah bertemu begitu kan. Iya Pak. Terus kemudian menyampaikan dengan cara-cara yang tidak menyakiti, menurut saya jauh akan lebih baik itu. Sejauh ini mungkinkah rakyat Bapak ini melakukan hal yang sampai sedemikian rupa dan juga dilakukan di Jakarta ini karena saluran informasinya macet, Pak Gub? Macetnya di mana? Jadi kalau tadi diwawancarai, Mas Gunrutno itu berkali-kali ketemu saya. Si Prin itu berkali-kali, Mbak Skinah itu berkali-kali ketemu saya. Bahkan Mbak, terakhir ketika ada adendum itu kita undang semuanya. Kalau mengacu pada PP, kalau ada adendum itu tidak perlu mengundang, tapi saya nggak mau. Pokoknya harus diundang, baik yang pro maupun yang kontra. Dan Mas Prin datang, Mas Gunrutno nggak datang, Mas Prinnya datang. Sayang pada saat dia menyampaikan saran, dia walk out. Padahal mau saya, semua bisa menunjukkan di mana letak ketidakbenaran itu. Kalau tadi saya mendengarkan, katakan dari Mbak Sukina menyampaikan, kalau kami mau bertani nanti lahannya di mana? Lahan yang dipakai selama ini tidak ada yang menyerobot lahan rakyat loh ya. Nggak ada loh sama sekali. Bahkan kalau kita lihat masyarakat yang dulu itu, saya tanya ke pabrik semen, apakah ada Anda menyerobot tanah? Tidak. Apakah ada orang-orang yang menjual secara sukarela tanah itu kepada pabrik? Iya. Jadi kalau kemudian seperti itu, kayaknya saya mencoba menyeimbangkan. Di samping kemudian apa yang diputuskan oleh Hakim PK itu semuanya kekhawatiran tidak ada tata cara penambangan, kekhawatiran akuifer tanahnya nanti rusak, kekhawatiran tidak ada suplai air. Hari ini ada 2 sumber air bersih dihidupkan, dan memang saya agak memaksa kepada Semen Indonesia, kalau Anda tidak bisa memenuhi ini, maaf saja tidak bisa diteruskan. Dan itulah yang kemudian dipenuhi 2 sumber air untuk air minum dan 2 embung yang dipakai untuk pertanian. Dan semua boleh fair melihat ke lapangan apa yang terjadi. Maka waktu Komisi Penilai AMDAL itu melakukan penilaian terhadap adendum, saya sebenarnya menyayangkan. Teman-teman yang protes ini harapan saya keras,
menunjukkan ini tidak benar, itu tidak benar, ini tidak benar begitu, sehingga nanti orang bisa berdebat. Karena di situ ada pakar-pakar, profesor-profesor yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara akademis, semua dengan data dan fakta. Baik, Pak Gubernur, desakan para petani ini agar gubernur mencabut izin lingkungan dan menghentikan proses pembangunan pabrik semen di Rembang, itu artinya tidak bisa dipenuhi ya Pak Gub ya? Dasarnya apa? Iya, artinya gubernur tidak dapat memenuhi itu begitu ya Pak ya? Enggak, dasar saya harus mencabut itu apa? Tanah mereka terserobot, gangguan lingkungan yang dikhawatirkan seperti itu mungkin Pak? Enggak, kayaknya Anda tidak terlalu mendengarkan saya tadi. Oke. Yang diserobot yang mana? Gini, kayaknya mungkin gini, tak kasih referensi dulu. Ini kalau enggak, harusnya keliru, dan ini menjadi sensitif. Kalau riset Anda cukup, sebutkan saja ada nggak satu tanah yang diserobot itu. Kalau itu diserobot, saya bergerak. Oke. Baik, ya jadi desakan yang diminta oleh para petani ini memang tidak bisa dilakukan begitu ya Pak ya, karena tidak ada bukti-bukti di lapangan begitu Pak Gubernur kan? Ya, saya akan sebenarnya hanya mengikuti saja apa yang menjadi putusan-putusan selama ini, revisi-revisi selama ini, dialog-dialog selama ini. Maka istilah saya itu dulu bercandanya begini Mbak. Ini anak perempuan kita, mohon maaf. Anak perempuan kita dihamili, sudah hamil. Sekarang mau diapakan? Mau digugurkan? Ada satu risiko bayinya meninggal, ibunya ada potensi meninggal. Atau kemudian kita nikahkan dengan kita berembuk baik-baik. Sebenarnya ada pilihan-pilihan menurut saya yang bisa dikomunikasikan. Tidak ada yang buntu loh Mbak. Beberapa kali pertemuan ini berlangsung terus-menerus loh ya. Saya intens mengundang mereka loh ya. Bahkan ketika dulu teman-teman yang aksi ini malam-malam pertama kali menjemput putusan begitu, itu malam-malam kehujanan, Mas Gunretno itu telepon saya, Mas aku minta difasilitasi Mas, aku mau tidur di museum, saya fasilitasi. Saya pernah datang ke rumahnya, pernah juga waktu itu kepeduliannya Mas buat jembatan saya diperbaiki, saya perbaiki. Jadi artinya sebenarnya di luar konteks yang berbeda, selama ini kami berhubungan dengan kawan-kawan ini dengan baik gitu. Memang akselerasinya terjadi ketika ada putusan ini, ada yang setuju, ada yang tidak, begitu. Baik, Pak Gub, ini terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para petani yang saat ini sedang berada di Jakarta? Sebenarnya saya menghimbau saja ya, silahkan bertemu, tapi mungkin tidak menyakiti diri gitu ya. Saya itu juga tidak tega begitu ya melihat seperti itu, karena dialog sangat bisa dibuka dengan bagus, dengan enak, dan saya mendapatkan buku tebal sekali. Kalau tadi ada sekian orang menolak, ada 7.000 orang memberikan KTP kepada saya untuk memberikan dukungan di lapangan. Maka kalau TV One bisa ke lokasi, menurut saya bagus. Dan memang ketika orang berdebat dengan putusan TK, saya ini masih hari ini memperbincangkan Mbak. Putusan TK itu ada masyarakat yang menolak, yang katanya dulu tidak pernah diajak terlibat. Maka 2.501 masyarakat menolak. Tapi setelah dicek ada 60 bayi, ada yang profesinya Power Rangers, ada yang profesinya Ultraman, ada yang profesinya copet pasar, ada yang tinggal di Manchester, ada yang tinggal di Amsterdam. Loh, itu kan pasti fiktif. Ya. Masa kita pakai seperti itu Mbak? Saya hanya ingin menyampaikan fakta-fakta ini, ayo duduk bareng-bareng, kita jujur baik-baik. Terus kemudian kita dialogkan apakah benar apa yang menjadi pertimbangan hakim itu benar faktanya yang ada di lapangan. Monggo kita bicara, saya sangat terbuka sekali kok, sangat terbuka sekali untuk itu. Sehingga kalau tidak menyakiti diri, mungkin protes dengan cara yang lain jauh akan lebih baik. Baik. Didengar langsung sepertinya oleh Pak Gunretno, salah seorang petani yang juga tersambung di ujung telepon. Mungkin bisa ditanggapi harapan ataupun juga keinginan dari Pak Gubernur tadi, Mas Gun, Pak Gun, silakan. Oh iya, karena ini live di TV One, kami kalau komunikasi dengan Pak Ganjar itu biasanya bahasa Jawa, tapi ini mungkin perlu diketahui banyak dulur, kami harus menggunakan bahasa Indonesia. Tadi kalau Pak Ganjar intent mengundang, seingat kami
Yang membutuhkan itu sering kami kontak Pak Ganjar untuk difasilitasi, iya, tapi kalau ngundang dalam rangka penyelesaian ini kayaknya belum pernah. Kalau diundang secara langsung, ini Mas ada seperti ini, ayo kita selesaikan. Terkait kami sampai menyakiti diri, sampai mengecor kaki, sampai long mark, kalau terbuka lebar komunikasi, rasa kami bagi Kendeng nggak ada sih. Ditemukan iya, selalu diposisikan ketika Pak Ganjar itu ngundang, pernah kami long mark dari Rembang sampai ke Pati, itu dihadapkan ke Semarang, itu dihadapkan dengan dulur-dulur yang pro. Jadi seolah-olah seorang pemimpin di tengah-tengahnya, tapi apa yang disampaikan semua, monggo, memang Pak Ganjar apakah bisa membaca ini yang kira-kira apa adanya apa enggak, mesti lebih tahu. Terkait kami sampai ke Jakarta sampai menyemen kaki, ini adalah karena ada bagi kami yang kami penting perlu adukan ke Pak Jokowi terkait tanggal 2 Agustus warga Kendeng itu ketemu Pak Jokowi, yang intinya ada kesepakatan untuk Kendeng secara keseluruhan itu dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam proses KLHS dalam 1 tahun, direncanakan 1 tahun, itu izin-izin harus dihentikan. Sampai sekarang proses KLHS baru berjalan, mungkin April selesai pun kami merasa apa kok secepat ini, karena setahu kami yang akan dikaji, yang akan dilakukan KLHS tidak hanya di Rembang, di Pati juga ada persoalan rencana Indosemen yang masuk, yang awalnya kawasan kami itu adalah kawasan KBAK, tahu-tahu hilang 5.000 hektar tidak menjadi KBAK. Kami juga akan tanya kepada tim KLHS, karena kami waktu ketemu Pak Jokowi proses KLHS ini akan terbuka, semua masyarakat dilibatkan. Jadi kami mau mengadu ke Pak Jokowi. Terima kasih sudah disampaikan langsung ke Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo yang sudah bergabung bersama kami juga di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Mas Ganjar sudah bergabung meluangkan waktu untuk kami. Silakan singkat Pak. Enggak. Kalau saya tidak pernah mengundang sama sekali, saya kira Mas Gun bohong dong. Anda kan berkali-kali ketemu saya. Kalau kemudian saya tidak mengundang sama sekali, enggak lah. Waktu dengan Mbak Rono kita undang. Waktu dengan kemarin penilaian Komisi AMDAL kita undang. Jadi sebenarnya kalau kemudian nggak benar, Mbak. Saya kok Mas Gun kok jadi kayak gini, nggak seperti zaman dulu lagi. Aneh kita, ya gitu ya. Baik. Terima kasih Mas Ganjar sudah bergabung bersama kami meluangkan waktu untuk Apa Kabar Indonesia. Kita bergerak maju ya. Ada salah satu hal yang cukup meresahkan para orang tua. Ya, ini bisa dikatakan masif ya. Karena kalau misalnya bicara soal pornografi, kok kayaknya beredar cepat banget begitu ibaratnya. Nah, kita akan berbincangkan ini, bisakah pornografi tersebut dikurangi atau jangan-jangan dihapuskan sama sekali begitu. Bersama dengan narasumber kita yang cukup kompeten untuk bicara hal ini pagi ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia.